Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Pekalongan Kota menggelar rekonstruksi kasus dugaan suami bunuh istri di Desa Simbangkulon RT 1, RW 1, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang terjadi pada Selasa 13 April 2022 lalu. Sebelumnya, korban yang merupakan seorang ibu muda bernama Nurmawati dilaporkan meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya. Namun, dari hasil olah TKP, polisi menyimpulkan korban diduga dibunuh oleh M. Soleh yang merupakan suaminya sendiri. Proses rekonstruksi dilaksanakan di kantor Ex-Polwil Pekalongan yang dihadiri tersangka, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, kuasa hukum tersangka dan sejumlah saksi. Dalam rekonstruksi ini, tersangka memperagakan 21 adegan. Diawali dengan adegan percekcokan antara tersangka dan korban. Lalu, tersangka mendorong tubuh korban dengan keras sampai kepala korban membentur tembok. Korban pun akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Karena panik, tersangka kemudian mencari alibi, seolah istrinya meninggal dunia akibat bunuh diri. Tersangka kemudian mencari tangga dan kain selendang yang seolah-olah digunakan korban untuk gantung diri. Setelah itu, tersangka kemudian mencari kakaknya yang mengabarkan seolah istrinya meninggal akibat bunuh diri. Sampai kemudian sejumlah kerabat dan tetangga datang ke lokasi. KPO Satreskrim Polres Pekalongan Kota, Ibtu Ali Sunyoto mengatakan, kegiatan rekonstruksi ada 21 adegan yang disesuaikan dengan berita acara pemeriksaan tersangka dan para saksi. Tersangka dikenakan pasal 44 ayat 3 UU KDRT dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang tidak direncanakan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Adapun motif yang melatar belakangi perbuatan tersangka adalah diduga karena faktor ekonomi dan seringnya terjadi percekcokan antara tersangka dengan korban. Kronologisnya itu korban awalnya memang diinformasikan itu bunuh diri, tapi setelah kita melakukan penyelidikan dan melaksanakan lapor dari Rumah Sakit Bayangkara, itu bukan karena bunuh diri, karena ada unsur kekerasan, yaitu untuk pelaku yaitu suaminya sendiri. Untuk pasal yang dikenakan yaitu KDRT pasal 44 ayat 3 dan KUHP pasal 338 untuk hukuman maksimal 15 tahun. Sementara Kasipidum Kejari Kabupaten Pekalongan, Beniagus Setiawan menerangkan, rekonstruksi digelar untuk membuat titik terang penyidikan kasus dugaan pembunuhan. Dengan rekonstruksi ini nantinya akan mendapatkan titik terang dalam penyidikan sebelum naik ke proses penuntutan. Kami kedatangan dari kantor kejaksaan ke Polresta Kota Pekalongan, yaitu untuk melaksanakan rekonstruksi, yaitu untuk membuat titik terang suatu adanya penyidikan kasus dugaan pembunuhan, yang dimana dengan adanya rekonstruksi dengan ada 21 adegan tadi akan mendapatkan titik terang di dalam kita untuk menerangkan dalam penyidikan untuk sebelum menaikkan ke proses penuntutan. Dan kiranya semoga nanti akan diberikan kelancaran semua dan memang membuahkan titik terang dan akan menjadikan suatu putusan yang seadil-adilnya. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Joko Pitoyo mengatakan, saat ini pihaknya sementara masih mengikuti apa yang dinyatakan oleh penyidik. Menurutnya, bahwa tersangka saat ini masih proses penyidikan, masih dalam ranah kepolisian. Setelah itu, berkas dan barang bukti diserahkan ke JPU dan setelah dinyatakan lengkap atau P21, JPU akan menyerahkan berkas ke pengadilan. Ya, kita sudah persiapkan, artinya bahwa tersangka ini kan masih dalam penyidikan, masih dalam ranah kepolisian. Nanti setelah itu, berkas sudah ada di Jaksa Penuntut Umum. Setelah Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan lengkap P21, nanti dari pihak penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Nah, setelah itu Jaksa Penuntut Umum nanti akan melimpahkan berkas ke pengadilan. Nah, saat itulah nanti dari pengadilan sudah membuatkan jadwal sidang. Seperti halnya Bapak-bapak ketahui, akhirnya seperti itu. Nanti yang jelas ada kelemahan, ada istilahnya perbuatan-perbuatan yang tersangka sendiri sudah lakukan seperti itu. Dari pantauan di lokasi, selama jalannya proses rekonstruksi, tersangka lebih sering tertunduk lesu dan beberapa kali tampak menangis. Ia juga enggan memberikan banyak keterangan ke awak media tentang apa alasan yang melatar belakangi perbuatannya.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, seorang ibu muda bernama Nurmawati dikabarkan meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya di Simbangkulon RT 1 RW 1 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan pada Selasa 13 April 2022 petang. Dikabarkan bahwa meninggalnya korban diketahui pertama kali oleh suami korban yang kemudian menghubungi kerabatnya. Polisi yang mendapat informasi pada Rabu 13 April 2022 dini hari langsung membawa jenazah korban ke RSUD Bendan, Kota Pekalongan untuk dilakukan visum. Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Akhirnya, polisi mendatangkan tim DVI Bitdokes Polda Jateng untuk melakukan otopsi pada jasad korban. Dari otopsi yang dilakukan, polisi menyimpulkan apabila korban meninggal dunia bukan akibat bunuh diri. Polisi pun kemudian menetapkan suami korban sebagai tersangka. Kasus ini sendiri masih dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.